Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Haji Pamungkas. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web, yang dimana tugas 3 ini tertera pada soal tugasnya, yaitu untuk membuat sebuah aplikasi website yang sederhana. Sebenarnya ini sama aja kayak tugas 2, cuman yang berbedanya kita menggunakan Vue.js sebagai framework yang kita gunakan gitu. Nah, untuk tugas praktik 3 ini semuanya itu sama, mulai dari apa yang kita kerjakan seperti tugas 2 dan isi-isinya pun sama. Jadi untuk itu saya coba untuk menampilkan hasil dari tugas yang sudah saya kerjakan. Di sini ada kerangkanya. Untuk kerangkanya itu ada node modul. Node modul ini tidak terlalu diperhatikan. Ada public, ada source, yang dimana ini ada asetnya ya. Asetnya itu ya ut.png untuk sebagai logonya. Kemudian ada komponen. Di sini ada komponen mulai dari iconnya itu template ya. Terus ada ini juga main navbar, kemudian ada JSON. Di sini JSON-nya itu data dari yang sudah diberikan oleh UT-nya itu sendiri ya. Kemudian ada usernya juga sama. Nanti yang kita akan gunakan adalah untuk login menggunakan admin sebagai role-nya administrator, dan passwordnya ini ya. Kemudian sini ada router. Router ini nanti menandakan kita ngedirect ke halaman login sebagai path gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada dashboard view, ada login view, ada stock, ada tracking view, dan juga app view ya. Di sini dashboard view-nya itu seperti contohnya ada ini, ada grading ketika nanti masuk ke halaman gitu ya. Ketika nanti masuk ke halaman itu ada grading bahwa kalau misalkan seandainya itu kurang dari jam 15 itu kita ada bacanya selamat pagi. Kalau kurang dari 19 itu ada bacanya selamat siang, dan sore, kemudian malam ya. Kemudian ini untuk gradingnya saja. Terus ada halaman login. Di halaman login ini untuk email dan password menggunakan placeholder email dan juga password. Di sini menggunakan submit driven. Dan juga untuk kayak lupa password itu menggunakan click driven ya. Nah, setelah itu di sini ada setupnya, ada switch alert, kemudian ada kalau seandainya kita login itu passwordnya apa dan ininya apa. Nah, terus kalau misalkan gagal gitu ya, email atau passwordnya salah, terus kemudian dikasih tanda error. Dan kalau misalkan kita mau password baru itu ada lupa password sama menghubungi kayak UT gitu ya. Register juga sama. Di sini sebagai ininya tampilan CSS-nya. Kemudian di sini ada stok. Stok ini sama seperti tugas sebelumnya, yang dimana harus menampilkan seperti filter kategori, kemudian ada sorting menggunakan sorting, kemudian ada checkbox juga. Terus ada yang namanya itu data bahan ajarnya. Ini diambil dari stok data UPBJJ list, kemudian ada kategori listnya juga sama filter stage-nya. Kemudian untuk logikanya, di sini untuk logikanya kalau misalkan
value ini, ada reset filter juga di sini. Kemudian untuk menambahkan modal gitu ya, untuk menambahkan modal itu kita bisa menggunakan asinkron di sininya. Baik, setelah itu kita ke tracking. Di tracking ini langsung menampilkan my navbar atau total harga dan lain-lain. Nah, di sini ada tabelnya seperti DO, ada tabel DO. Kemudian ada kalau misalkan new DO state gitu ya. Kalau misalkan kita udah menginput nomor kita udah menginput DO, itu nanti si ibaratnya bukan res sih, kodenya. Kalau misalkan kodenya itu awalannya 1, nanti ketika kita sudah submit itu langsung ke nomor 2 gitu. Jadi merestart dari kode 1 ke kode 2, nanti jadi ke kode 3, kode 4, kode 5 dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita coba untuk, sebenarnya di sini saya sudah mencoba install untuk npm-nya ya menggunakan git bash, yang dimana tadi sempat terjadi error ketika saya menggunakan PowerShell. Di sini errornya terdeteksi bahwa API index ini tuh terjadi korup. Jadi saya coba untuk install di git bash dengan remove rf module, kemudian read package-nya, terus kemudian saya install lagi untuk si paketnya, dan di sini berhasil. Setelah itu saya coba npm run dev. Nah, ketika sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk tampilan seperti ini, kemudian kita coba untuk memasukkan tadi usernya ya. Usernya itu admin ac.id, kemudian admin 123. Oke. Nah, ketika tampilannya berhasil, itu masih sama seperti tugas sebelumnya. Seperti ini. Kita bisa lanjutkan. Nah, di sini ada informasi bahan ajar, ada tracking, ada laporan. Laporan ini tidak terlalu dibuat gitu ya, karena memang untuk fokusnya kita hanya di informasi bahan ajar sama tracking pengiriman. Oke, setelah itu di sini fitur-fiturnya masih sama, mulai dari logout, ada alertnya seperti ini, kemudian ada filter seperti contohnya di sini Jakarta, kategorinya apa, terus urutkan berdasarkan judul. Nah, habis itu kita bisa nge-refresh di sini. Terus kita juga bisa menampilkan stoknya. Kalau misalkan statusnya kurang dari 10, itu statusnya menipis ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 10, itu ininya aman, batasnya aman kayak gitu. Jadi kita coba untuk menambahkan bahan ajar dengan kode seperti ini. Misal contoh Makassar 123, harganya di 120.000, jumlahnya ada di contoh 10. Ini catatannya kita bisa menggunakan bold ya. Ini buku baru misalkan, seandainya seperti ini, simpan. Oke. Nah, karena ini lebih dari sama dengan 10, maka dia posisinya aman. Tapi kalau misalkan kita ubah menjadi 9 contohnya, maka posisinya di sini statusnya akan menipis, dan untuk kondisi statusnya ini menipis menjadi warna kuning ya. Kita juga bisa menghapus di sini, menghapus. Nah, kita juga bisa menghapus. Kemudian kita bisa
menampilkan stok yang menipis atau kosong gitu ya. Nah, habis itu kita coba ke tracking pengiriman. Tracking pengiriman di sini dibuat di kode nomor 2. Nah, karena sebelumnya sudah menggunakan kode seperti ini ya sebelumnya. Nah, kita coba untuk NIM-nya asal aja ya. 05136671, namanya Iksan mungkin. Sini bisa pilih paket ekspedisi, bisa yang ekspres. Paketnya IPA, tanggal kirimnya tanggal sekarang, kemudian tambah DO baru. Oke. Nah, setelah dibuatkan seperti ini, itu nanti muncul di sini untuk yang barunya. Jadi karena kita tadi udah dimulai dari 2, jadi di sininya ketika sudah menambahkan DO baru itu di sininya ada 3, langsung ke nomor 3, maaf. Langsung ke nomor 3. Habis itu nanti untuk daftar tracking DO-nya ada di sebelah sini ya. Nah, kayak gini. Nah, nomor DO ini itu sebagai nomor resi ibaratnya ya. Gitu. Oke, mungkin sekian tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang sudah saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.